من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qanifitina azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama yang paling utama tentu kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima yang banyak jumlahnya yang tidak mungkin kita hitung satu persatu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau mau menghitung nikmat Allah, maka tentu nikmat itu tidak akan bisa terbilang. Dan di antara semua nikmat itu, nikmat terbaik kita adalah nikmat masih dipilih menjadi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah jalan yang baik dan benar adalah Islam. Dan Allah tegaskan lagi pada firman yang lain, "Man yabtaghi ghairal islami dina wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang-orang yang mencari jalan selain Islam, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan dan justru sebaliknya akan mendapatkan kerugian. Dan kemudian Nabi sampai bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun illa kana wa huwa min ashabin nar." Tidaklah orang-orang Yahudi atau Nasrani mendengar Muhammad itu datang tapi tidak mau beriman, walam yu'minu bima ursiltu bi, tidak mau mengimani apa yang aku dibawa, diutus, maka disitulah mereka akan menjadi penghuni neraka. Qanifitina azani Allah wa iyyakum. Inilah keyakinan kita, akidah kita yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita, bahwasanya kita di atas pilihan yang benar dan cara menjaganya adalah dengan melazimi rumah di antara rumah-rumah Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat Jum'ah. Dan sholat Jum'ah ini Nabi SAW punya pesan secara khusus. Ketika seorang muslim 3 kali berturut-turut tidak mau menghadiri sholat Jumat, maka nyata kemunafikan pada dirinya. Dan kemunafikan ini suatu kondisi yang luar biasa mengerikan, karena orangnya min jildatina, kulitnya seperti kita, omongannya seperti kita, wa min alsinatina, omongannya seperti kita, tapi kemudian yang nampak dari dirinya berbeda dengan ada yang di dalam hatinya. Sehingga sampai Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, yaitu fitarkil asfali minan nar, akan diletakkan di dalam neraka dan nerakanya juga yang paling bawah. Makanya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, kita harus menunjukkan sinkronisasi antara isi hati dan perbuatan serta lisan, wabil khusus dicirikan yang nampak bahwasanya seorang muslim itu sholat dan juga sholat Jumat. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, uswatun hasanah kita yang menjadi suri tauladan kita sampai akhir zaman. Dan kita berjanji untuk terus setia mengikuti jalan yang beliau ajarkan, sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, dan yang kita harapkan adalah syafaat beliau nanti di akhir zaman. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga kalinya seorang khatib selalu berpesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah sekali-kali mati kecuali di atas jalan takwa. Dan takwa yang terbaik di atas ilmu yang terbaik didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dibacakan ayat Quran, dipelajari isinya, disampaikan hadis Nabi SAW, dan disitulah kita akan illa nazalat alaihimus sakinah, hidup di atas ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mendapatkan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan dijaga oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama-nama kita di sisi malaikat yang ada di sekitarnya. Dan namanya Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan udkhulu fis silmi kafah,
masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan karena Islam itu luas, maka setiap pekan kita diwajibkan untuk mendengarkan khutbah Jumat, agar kemudian kita makin hari kita makin kenal dengan syariat agama kita, dan kita amalkan sedikit-sedikit sampai akhirnya Allah jemput kita dengan dikirimnya malaikat maut hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan yaitu kematian. Qanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Tema takwa pada Jumat kali ini yang saya bawakan adalah pentingnya memahami bahwasanya bulan Muharram adalah bulan mulia, bukan bulan yang jelek, bukan bulan yang sial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, dan itu Allah tetapkan di saat Allah sudah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi. Dan pada waktu itu kita belum ada, dan di antara 12 bulan itu Allah pilih 4 yang menjadi bulan haram. Dan itu ditegaskan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, salah satu mutawaliyat, bahwasanya dari 4 itu 3-nya berurutan, yaitu yang pertama Dzulqa'dah, itu bulan yang ke-11, lalu Dzulhijjah bulan yang ke-12, di mana di situ ada hari Arafah, ada haji, ada kurban, kemudian wal Muharram sekarang saat ini. Kemudian yang keempat, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumati wa Sa'ban, yaitu Rajab yang terletak di antara Jumadi akhir dan Sa'ban. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Secara khusus Nabi SAW menyebut sebagai Sahrullah dalam sabdanya, afdhalus siyam ba'da Ramadan Sahrullah al-Muharram. Puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah yang bernama Muharram. Dan ini dikuatkan oleh pernyataan dari seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya ketika sesuatu itu disandarkan penyebutannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, disandingkan dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menunjukkan kemuliaan apa yang disebut itu. Makanya ketika ada sahrun, itu bulan sahrullah, bulan Allah, maka itu bulan yang mulia. Maka ketika kemudian dikatakan baitun, itu rumah, kemudian ditambahi Allah baitullah, rumah Allah, berarti itu rumah yang mulia yang bermakna masjid, bukan rumah kita di rumah itu, bukan masjid. Kemudian kalau ditambahi lagi Al-Haram, Baitullah Al-Haram, maka itu maknanya adalah Masjid Al-Haram yang ada di Mekah sana. Dan nanti ada juga Saifullah, itu disebut Saifullah sebagai pedang Allah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Nanti ada juga Asyadullah, singanya Allah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Hamzah. Dan nanti ada juga disebut dengan Naqatullah, untanya Allah, yaitu unta yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan kaum Nabi Shalih untuk dijaga, tapi sama mereka malah dibunuh dan dimakan. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Banyak penyebutan-penyebutan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dan ulama yang lainnya tentunya itu adalah satu bentuk penghargaan dan kemuliaan. Oleh karena itu maka disebutkan bahwasanya oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menyebut bahwasanya innallaha iftataha as-sanah bi syahri haram. Sesungguhnya Allah membuka tahun itu dengan bulan haram, yaitu Muharram. Wa khatamaha bi syahri haram, dan menutup tahun itu dengan bulan haram, yaitu Dzulhijjah bulan yang ke-12. Falaisa sahru fis sanah ba'da syahri Ramadan a'dama indallahi minal Muharram. Dan tidak ada bulan setelah Ramadan menurut beliau yang lebih agung selain bulan Muharram. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Lalu pertanyaannya, kenapa satu bulan itu disebut bulan haram? Ada 2 sebab paling tidak yang saya pahami. Yang pertama, yaitu karena pada bulan-bulan haram hukum asalnya seorang muslim tidak boleh memulai peperangan. Jadi peperangan itu ada kode etiknya dalam Islam. Dan termasuk salah satu kode etiknya yaitu tidak boleh dilakukan di bulan haram kecuali kalau diserang. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 5, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai. Ini ayat menjadi larangan untuk berperang, memulai perang di bulan haram. Jadi peperangan harus di luar bulan haram. Kemudian ayat ini juga bukan berarti setelah bulan haram kita boleh menganiaya orang non-muslim, tidak boleh. Ayat ini adalah ayat peperangan dan hanya bisa dilakukan, diterapkan di medan perang. Jadi tidak bisa diterapkan di tempat-tempat yang tidak ada peperangan. Nanti ada sebagian orang yang membaca ayat ini, membaca terjemahannya, lalu kemudian pengen ngamalkan tapi nggak ada bimbingan ulama yang benar, maka akhirnya dia berbuat tindakan-tindakan yang berbau kekerasan. Maka hal seperti itu tentu bertentangan dengan agama kita Islam yang rahmatan lil alamin. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, secara khusus bulan haram Allah sebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 36,
yaitu adanya larangan berbuat dosa di dalamnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu dolimi dirimu pada bulan-bulan itu. Ini menjadi dalil oleh Imam Qatadah rahimahullah bahwasanya beliau berpendapat inna dulma fil ashhuril hurum a'damu khati'atan wa wizran minad dulmi fi ma siwaha. Bahwasanya berbuat dosa di bulan haram itu dosa dan kesalahannya lebih besar daripada di bulan-bulan biasa. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika misal kita berbuat dosa di bulan biasa, dosanya segede bola kasti, mungkin segede kepalan tangan saya. Nah, mungkin di bulan haram bisa buletannya lebih besar dari itu, mungkin bola voli atau mungkin bola yang buat terapi yang gede itu, atau mungkin lebih gede lagi, tergantung dosanya. Semakin banyak yang kita dolimi tentu dosanya semakin besar. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sebenarnya latihan kita sepanjang hidup kita dilakukan setiap 5 bulan sekali, yaitu Ramadan dan 4 bulan haram, untuk melatih jiwa kita agar tidak mendorong atau terdorong untuk berbuat kemaksiatan. Karena apa? Karena kita harus dilatih sampai 5 kali, sampai 5 bulan seperti itu. Karena yang pertama, Allah menyebutkan tentang jiwa kita, inna nafsal amaratum bisu illa marrahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia, nafsu manusia itu selalu mendorong pada perbuatan yang jelek kecuali yang Allah rahmati. Dan kemudian yang kedua, Nabi mengabarkan bahwa setiap kita itu dibekali, ditempeli oleh jin korin yang selalu membisiki yang jelek. Maka dengan kita latihan di bulan Ramadan, lalu di bulan haram, harapannya 7 bulan setelahnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang jauh dari kemaksiatan. Tapi delalah qadarullah, di bulan Ramadan syaitan jinnya itu dikencang, diborgol, dibelenggu, tapi di bulan haram tidak. Makanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ketika bulan Ramadan kaum muslimin banyak yang ke masjid, tapi begitu bulan haram tidak, karena pada bulan haram setannya masih lepas, tidak diikat. Walaupun begitu, terkadang di bulan Ramadan pun masih ada sebagian orang yang bermaksiat. Sehingga ketika orangnya itu bermaksiat di bulan Ramadan, maka hakikatnya bukan karena setannya, tapi karena dia sudah terprogram otomatis untuk berbuat maksiat, karena sudah terbiasa. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, orang yang menghayati skema Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri kita, maka akan memanfaatkan bulan Ramadan dan bulan-bulan haram untuk memperbaiki diri, banyak-banyak beribadah. Dan di antara bentuk ibadah yang Nabi Muhammad SAW ajarkan adalah banyak-banyak berpuasa di bulan haram. Nabi SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-muharram. Nah, puasanya bukan puasa dengan tata cara khusus, tidak. Puasanya adalah puasa Senin Kemis yang jenengan lakukan sebanyak-banyaknya, atau puasa Ayyamul Bid yang jenengan lakukan semaksimalnya tanggal 13, 14, 15 Hijriah, atau puasa Daud yang jenengan lakukan semaksimal mungkin. Namun ada batasannya. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasmi sahron kamilan qattun ghairu Ramadan. Nabi SAW tidak berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Walam yakun yasum sahron aksara min Sa'ban, dan beliau tidak berpuasa lebih banyak setelah Ramadan kecuali di bulan Sa'ban. Nanti ada khilaf ulama berapa hari, ya. Sebagian pendapat mengatakan Sa'ban itu maksimal 15 hari. Sehingga ketika jenengan mau banyak berpuasa sunnah di bulan Muharram ini, maka caranya jenengan berpuasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau puasa Daud, di mana totalnya kalau ditotal nggak boleh lebih dari 15 hari. Ketika jenengan Senin Kemis setiap pekan, kemudian dikalikan 4, 2 kali 4 maka ketemunya 8, ditambah Ayyamul Bid 3 maka ketemunya 11, maka itu masih lebih sedikit daripada 15, maka itu sudah cukup. Atau ketika jenengan mau puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, maka maksimal itu 14 kali saja. Jadi kalau full sebulan itu kan 15, jenengan kurangi 1. Dan kalaupun itu juga tidak, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Nabi menekankan tentang pentingnya puasa di tanggal 10. Beliau SAW bersabda, siyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah alladzi qablahu. Puasa di hari Asyura, aku berharap Allah menghapus dosa kita setahun yang lalu, yaitu tanggal 10.
Dan tanggal 10 kalau hitungannya mulai hari Jumat tanggal 1-nya yang lalu, maka 10-nya jatuh di besok hari. Besok hari Ahad, maaf. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Namun ketika Nabi SAW berpuasa di tanggal 10, seorang sahabat mengingatkan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahud wan nasara." Ya Rasul, tanggal 10 itu adalah hari di mana orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan. Dan Nabi punya kebiasaan agamanya, syariatnya nggak boleh sama dengan agama lain. Maka Nabi pun mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yaumut tasi. Kalau kiranya tahun depan umurku panjang, insyaallah kita mulai puasa tanggal 9. Tanggal 9 niku besok hari Sabtu. Falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tahun depan usia beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sampai, sehingga beliau wafat dan tidak pernah puasa tanggal 9. Nah, pertanyaannya, apakah puasa tanggal 9 masih disyariatkan atau tidak? Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang perlu panjenengan pahami, sunnah itu ada 3. Sunnah yang pertama yaitu sunnah fi'liyah, yaitu sesuatu yang Nabi sudah lakukan dan kita tinggal mengikuti. Contohnya adalah tentang tata cara sholat. Beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka seorang muslim harus belajar bagaimana Nabi itu sholat, dan disitulah baru sholatnya dikatakan benar. Kemudian yang kedua yaitu sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang diucapkan Nabi walaupun belum pernah dikerjakan. Sehingga dalam konteks puasa tanggal 9 itu masuk dalam kategori sunnah qauliyah. Sehingga ketika memungkinkan maka besok panjenengan puasa, dan lusa jenengan puasa lagi tanggal 9 dan 10. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu sunnah takririyah, yaitu sunnah yang Nabi itu nggak pernah nyuruh tapi juga nggak pernah melarang. Contohnya adalah ketika Nabi SAW melihat sahabat memakan kadal gurun, dog kadal gurun, jadi binatang melata yang hidup di gurun gede, seukuran biawak. Nah, namun sayang, dog itu dalam kitab hadis atau kitab-kitab fikih terjemahan itu diterjemahkan sebagai biawak. Makanya orang Indonesia senang makan biawak. Padahal dog sama biawak itu berbeda. Kalau biawak niku makannya bangkai, kalau dog niku makannya buah atau tanaman. Sehingga ketika jenengan mau memakan yang semisal dengan kadal gurun, niku bukan biawak tapi iguana, bukan biawak. Nah, ketika sahabat memakan dog itu, kadal gurun itu, Nabi melihat dan ditawari, Nabi nggak mau, tapi juga nggak melarang. Sehingga dalam hal ini, perbuatan para sahabat memakan kadal gurun itu atau dog itu menjadi sunnah takririyah, di mana Nabi membiarkan tapi juga tidak melarang. Sehingga hukumnya boleh memakan kadal gurun. Nah, bukan biawak sekali lagi, tapi nek jenengan mau yang di Indonesia iguana yang saya tahu. Wallahu alam. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Sehingga kesimpulannya, ketika di bulan Muharram ini jenengan mau berpuasa, yang pertama, silakan jenengan puasa Senin Kemis selama sebulan. Atau jenengan bisa Senin Kemis ditambah Ayyamul Bid 13, 14, 15 di dalam bulan Muharram ini. Atau jenengan bisa ambil puasa Daud dan maksimal cuma 14 hari. Atau kalau itu juga tidak bisa, maka jenengan bisa puasa besok dan lusa tanggal 9 dan 10. Kalau itu masih tidak bisa, ya paling enggak ya tanggal 10. Nah, itu masih enggak bisa atau enggak mau, ya wallahu alam, terus pripun kersane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ada satu musibah yang terjadi di bulan Muharram. Bukan musibah bencana alam atau apa, tapi musibah keimanan. Di mana sebagian kaum muslimin meyakini bulan haram atau yang kita kenal dengan bulan Suro itu adalah bulan yang jelek untuk melakukan pernikahan, hajatan dan seterusnya. Sehingga faktanya kita dapati sebelum bulan Muharram itu orang hajatan banyak, pas bulan Muharram sepi, setelahnya banyak lagi. Ketika ditanya kenapa kok nggak nikah di bulan Muharram, katanya nanti wedi nek pegatan, nanti wedi nek omahe bubrah, terus anaknya nakal, atau mungkin nggak punya anak, atau mungkin rezekinya seret, dan macam-macam hurufat yang disampaikan. Maka pertanyaannya, apakah demikian? Dibantah oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam, manusia menyakiti aku.
Jadi kita manusia menyakiti Allah, dan itu sebuah statement yang mengerikan kalau buat saya. Nah, bagaimana kita menyakiti Allah? Bukan secara fisik. Kata Allah, yasubbud dahra. Mereka mencaci maki masa, ngelok ke hari, tanggal, bulan, tahun. Katanya tanggal ini tanggal gak baik, bulan ini bulan gak baik, weton ini weton gak baik, tahun ini tahun gak baik. Wa annad dahru, sedangkan yang namanya masa, bulan, tahun, weton, tanggal, hari itu yang membuat aku. Biyadiyal amru, semua urusan mereka di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, dan bahkan bolak-baliknya siang dan malam aku yang menentukan. Qul fitina azani Allah wa iyyakum. Berdasarkan hadis ini Allah berfirman tadi dalam hadis tersebut, maka kita sebagai seorang hamba yang mengaku sebagai hamba Allah tentu tidak sepantasnya menyakiti Allah dengan mengatakan apa yang Allah ciptakan itu jelek. Jangankan ngomongkan hari, tanggal, bulan, tahun, kita sebagai penjahit misal, kita sudah jahit sebaik-baiknya, lalu orang yang pesan jahitan kita mengatakan jahitanmu kok elek, mungkin kita ya tersinggung. Atau kita tukang soto gitu, tiba-tiba ada yang beli kok sotomu ra enak gitu, mungkin kita akan mengatakan nyot duitmu lu ora sarene meneh gitu. Maka seorang muslim harus paham kalau kita itu hamba Allah, dan Allah sudah nyatakan hari, bulan, tanggal, tahun itu Allah yang ciptakan, maka tidak ada hari jelek, hari sial, hari buruk. Yang ada semua hari baik, di antara yang baik ada yang terbaik, kita sepakat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad semuanya baik. Di antara semua hari itu ada Jumat yang terbaik, kita sepakat. Tapi bukan berarti kalau ada yang terbaik terus ada yang terburuk, enggak ada. Begitu pula dengan anak. Anak panjenengan dikatakan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir di atas fitrahnya, kesuciannya, kebaikannya. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia berwarna-warni merah, kuning, hijau, atau kemudian berganti agama. Orang tuanya lah yang harus bertanggung jawab. Tapi kok orang tuanya sudah berusaha menjaga, mendidik, mengarahkan, kok masih luput, maka Nabi mengingatkan bahwasanya almar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalilu. Maka seorang manusia itu tergantung pada agama temannya, lihatlah kepada siapa berteman. Makanya panjenengan yang sudah mengarahkan putra-putra jenengan di atas pendidikan yang baik, di atas nasihat-nasihat yang baik, maka jenengan juga punya tugas untuk mengevaluasi dengan siapa dia berteman. Jangan sampai pendidikan yang sudah baik, karakter-karakter yang jenengan tanamkan yang sudah baik, kemudian hilang karena dia berteman dengan yang tidak baik. Wanibidina azan ya Allah wa iyyakum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini saya ingin meringkas apa yang saya sampaikan di khutbah yang pertama, bahwasanya 12 bulan itu Allah yang menetapkan. Dari 12 Allah pilih 4 sebagai bulan haram, dan itu terjadi setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Dan waktu itu kita belum ada. Dan setelah kita ada, ya, ada sebagian kita yang kemudian mencaci maki hari, bulan, tanggal, tahun. Allah sudah mengingatkan yu'dini ibnu Adam, kalian dulu nggak ada, sekarang ada, malah menyakiti aku. Dengan cara apa? Ya subut dahro, kalian hina-hina hari, tanggal, bulan, tahun. Kalian katakan ini hari jelek, bulan jelek, weton jelek, pasaran jelek, tanggal jelek, tahun jelek, dan seterusnya. Biyadiyal amru, urusan kalian ada di tanganku. Qalibul laila wan nahar, dan bolak-baliknya siang dan malam itu di tanganku. Berarti bolak-baliknya hari di tangan Allah, bolak-baliknya pekan, bulan, tahun itu juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ketika bulan haram, wabil khusus Muharram kita dilarang untuk bermaksiat secara khusus, maka kemaksiatan yang paling besar yang harus kita singkirkan yaitu memiliki keyakinan-keyakinan yang keliru tentang bulan haram,
yaitu bulan haram harusnya kita katakan bulan yang mulia, bukan bulan yang penuh keangkeran, kekeramatan, atau bulan yang penuh kesialan, bukan. Makanya zaman dulu apa yang difahami oleh sebagian orang hari ini dulu juga difahami di Arab sana. Cuman bedanya bukan di bulan haram tapi di bulan Syawal. Zaman dulu orang nggak berani nikah bulan Syawal. Begitu Nabi SAW datang membawa syariat akidah yang lurus, membenarkan umat yang bengkok, maka beliau menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Dan Ibunda Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Aku dinikahi Nabi di bulan Syawal, wa banabi fi Syawal, dan kami mulai hidup dalam satu atap di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdha minni. Mana istri Nabi di antara istri-istrinya yang dinikahi di bulan Syawal, sampai Ibunda Aisyah membanggakan pilihan Nabi untuk menikahi beliau di bulan Syawal. Dan faktanya, datanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kita lihat tidak banyak yang menikah di bulan Muharram, bulan Suro. Mereka menikah sebelum Suro dan mereka menikah setelah Suro. Tapi nyatanya perceraian itu banyak. Kemarin ada pengacara yang cerita di Solo itu sampai bulan ini, bulan 7, itu sudah 600-an kasus perceraian. Dan parah lagi di Sragen sudah 2000. Pertanyaannya, apakah salah tanggal bulan tahunnya mereka memilih? Padahal mereka rata-rata nikahnya nggak di bulan Suro. Tidak ada. Bukan tanggal bulan tahun yang salah yang mereka pilih, tapi memang mereka sedang tidak berjodoh. Begitu. Maka seorang muslim harus memperbaiki keyakinan-keyakinan yang keliru tadi tentang tanggal bulan tahun dan seterusnya. Bahwasanya sekali lagi tidak ada tanggal yang jelek, semua tanggal itu baik. Di antara yang baik ada yang terbaik, bukan ada yang terjelek. Begitu pula anak, semua anak itu baik, dan di antara anak yang baik ada yang terbaik. Ya, kita kemudian condong kepada salah satu di antara mereka, itu tidak ada masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup khutbah ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita panjatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha